Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai proses mengimplementasikan dataset menggunakan teknik klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi dengan aplikasi Orange Data Mining. Perkenalkan, nama saya Audi Kurnia Putri dengan NPM 2023-31500-558 ingin menjelaskan mengenai proses data mining dengan menggunakan teknik klasifikasi dengan dataset student performance dataset yang bersumber dari situs Kaggle. Sebelumnya, teknik klasifikasi adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, langkah yang pertama, buka dulu aplikasi Orange-nya. Lalu, di bagian sisi kiri ini ada halaman widget. Nah, widget ini di Orange ini adalah komponen individual yang mempunyai fungsi spesifik dan bisa dihubungkan untuk menjadi alur kerja atau workflow untuk analisis data yang kompleks. Selanjutnya pilih widget file, klik 2 kali pada widget file dan pilih file student performance dataset.csv dan jadikan kolom paste file sebagai target variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan. Nah, lalu langkah yang kedua, hubungkan widget file dengan widget baru yaitu widget data table untuk melihat isi dari dataset tersebut dan kemudian pilih widget data sampler. Nah, widget ini menghasilkan dataset yang terambil dari dataset lengkap dari set input yang diberikan. Lalu klik 2 kali pada data sampler. Nah, ini kita bisa mengatur sampling type sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini saya pilih fixed proportion of datanya menjadi 80%. Nah, 80% ini menandakan bahwa saya ingin mengambil 80% dari total jumlah instance yang ada dalam dataset input sebagai sampel. Dengan pengaturan ini, sisa 20% dari dataset akan menjadikan remaining data atau dataset yang tidak terpilih. Nah, lanjut, langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu selanjutnya adalah hubungkan widget data sampler dengan widget prediction. Nah, di widget ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan model yang telah dibangun pada dataset baru untuk menghasilkan suatu prediksi. Lalu hubungkan juga dengan widget Naive Bayes. Nah, di widget ini memungkinkan pengguna untuk melatih model Naive Bayes dan kemudian menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi pada data baru. Selanjutnya klik 2 kali pada widget prediction dan kita akan melihat prediksi algoritma Naive Bayes dan kolom paste file ini pada data. Kita juga dapat melihat seberapa banyak tingkat errornya. Terus langkah yang keempat, kita juga bisa menghubungkan data sampler dan model Naive Bayes ini ke widget baru yaitu widget test and score, di mana widget ini akan memungkinkan menguji model pembelajaran seperti Naive Bayes ini. Lalu setelah pengujian, test and score akan menghitung berbagai metrik evaluasi yang relevan. Terus sudah. Lalu kesimpulan dari teknik klasifikasi ini adalah kita dapat melatih sebuah model seperti Naive Bayes untuk belajar dari data yang sudah ada sebelumnya, sehingga model tersebut bisa memprediksi kategori atau kelompok baru untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya sama Fauzia NPM 2023-31500-556 akan menjelaskan mengenai proses data mining dengan menggunakan teknik prediksi dengan dataset student performance dataset yang bersumber dari situs Kaggle. Sebelumnya, teknik prediksi adalah proses memprediksi nilai atau hasil yang belum diketahui berdasarkan data yang sudah ada. Langkah pertama, kita akan membagi dua data, yaitu data training dan data testing. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan bahwa model yang dibangun dapat melakukan prediksi dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang pertama, pilih widget file, lalu pilih dataset, student performance dataset data training .ccv. Sebagai data training, selanjutnya hubungkan dengan widget data table untuk melihat isi data tersebut. Selanjutnya hubungkan dengan widget hubungkan dengan data training ke widget decision tree untuk
memprediksikan nilai berdasarkan fitur input. Selanjutnya, hubungkan juga dengan data training ke widget naive Bayes. Lalu selanjutnya hubungkan widget decision tree dengan widget tree viewer untuk memvisualisasikan model pohon keputusan yang telah dibangun. Selanjutnya, tambahkan widget prediction untuk menerapkan model yang telah dibangun pada dataset baru untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya, untuk langkah kedua itu hubungkan widget decision tree dan widget naive Bayes ke widget prediction. Lalu tambahkan file dengan dataset student performance dataset data testing.ccv sebagai data testing dan hubungkan juga ke prediction. Dan yang terakhir, langkah ketiga, dari hasil prediksi dua algoritma tersebut, yaitu decision tree dan naive Bayes, maka akan tampil prediksi dari tabel berikut. Oke, jadi untuk kesimpulannya dari teknik prediksi ini adalah kita dapat menggunakan model yang sudah belajar dari data historis atau training data untuk memperkirakan nilai-nilai yang belum diketahui di masa depan atau pada data baru atau testing data. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Zara Aprilia dengan NPM 202331505521 akan menjelaskan mengenai proses data mining dengan menggunakan teknik klasterisasi dengan dataset student performance dataset yang bersumber dari situs Kaggle. Sebelumnya, teknik klasterisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan atau kemiripan tanpa kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama itu, langkah pertama, pilih widget file, klik 2 kali pada widget file, lalu klik icon folder dan pilih data student performance dataset.csv. Nah, setelah dipencet, itu langkah keduanya, pilih widget table data table, pilih widget data table, hubungkan widget file dengan widget data table untuk dapat melihat isi dari data yang kita gunakan. Setelah sudah diumumkan, yaitu langkah ketiga, yaitu tambahkan widget pre-process, lalu hubungkan widget file dengan pre-process. Di sini widget file berfungsi untuk membaca data yang akan kita gunakan pada proses klasterisasi, sedangkan widget pre-process berfungsi untuk melakukan proses terhadap data sebelumnya yang dilakukan proses klasterisasi. Jika diklik 2 kali, akan muncul jendela baru dan pilih normalize future atau normalize to interval 0,1 dengan menormalkan fitur ke interval 0,1. Kita memastikan bahwa semua fitur berkontribusi secara seimbang dalam proses klasterisasi. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu hubungkan widget pre-process dengan widget baru, yaitu widget data table. Jika diklik 2 kali, akan menampilkan dataset yang sudah berhasil dinormalisasi dalam bentuk kalkulasi. Selanjutnya, langkah kelima, hubungkan widget pre-process dengan widget baru, yaitu widget K-means yang terdapat pada tab cluster untuk melakukan proses klasterisasi melalui algoritma K-means.
Selanjutnya langkah ke-6. Langkah ke-6 saya melakukan visualisasi hasil cluster menggunakan scatter plot. Widget scatter plot digunakan untuk menggunakan antara dua variabel numerik dalam bentuk diagram, dan untuk menggunakan scatter plot langkah pertama harus menghubungkan dahulu widget k-means dengan widget scatter plot dengan cara menyeret konektor yang terdapat pada widget k-means ke widget scatter plot. Kemudian pilih salah satu fitur numerik yang akan ditampilkan pada sumbu X dan fitur lainnya yang akan ditampilkan pada sumbu Y. Yang ketujuh yaitu untuk menampilkan hasil klasterisasi dalam data table, dapat menggunakan tabel data. Jika diklik 2 kali akan muncul hasil seperti ini. Dan berikut adalah hasil dari scatter plot ya. Kesimpulan dari teknik kategorisasi ini adalah kita dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan pola-pola tersembunyi dalam data secara otomatis tanpa perlu adanya kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kekurangan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.